halo Sobat Pintar semuanya. Apa kabar Sobat Pintar? Selamat siang, selamat datang di acara yang pastinya seru, yaitu di Prestasiku bersama dengan teman-teman yang berprestasi. Seperti biasa, Kaisnya akan berbincang, ngobrol-ngobrol, juga tahu ya tips dan trik mereka, gimana caranya mereka bisa jadi atau mendapatkan prestasi mereka masing-masing. Nah, prestasi itu ada dua, yaitu prestasi akademik dan non-akademik, dan narasumber hari ini juga sama, Sobat Pintar, ada yang berprestasi di bidang akademik dan ada juga yang berprestasi di bidang non-akademik. Siapa dia? Nah, kita akan menyapa nanti, tapi kayaknya senang banget hari ini di hari Senin, tanggal 18 April, di bulan Ramadan yang ceria, bisa menyapa semua Sobat Pintar. Dan KSP juga mau ngingetin untuk semua Sobat Pintar, kalau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini mengadakan Ramadan ceria, dan salah satunya di Jakdisdik TV ada yang namanya Ustadz Menyapa. Ustadz Menyapa yaitu kultum gitu ya, seperti kuliah 7 menit gitu, kultum, yang akan disiarkan juga di YouTube-nya kita, yaitu YouTube Jakdisdik TV. Hari ini jam 17 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman yang mau ngabuburit, bingung mau ngapain, nah sambil nunggu buka puasa, dengerin Ustadz Menyapa. Hari ini akan bersama dengan Ustadz Yusuf. Semua Sobat Pintar, jadi jangan lupa untuk menyaksikan ya. Nah, Sobat Pintar, kita balik lagi ke prestasiku hari ini. Ada teman-teman kita dari SMA Al Khairiyah Jakarta. Kita kenalan dulu. Ada siapakah di Zoom meeting hari ini? Mungkin kita meminta teman-teman untuk memperkenalkan diri ya. Mungkin dari Rani dulu. Rani, silahkan Rani. Halo, nama aku Nurul Huda Hairani, biasa dipanggil Rani. Biasa dipanggil Rani. Oke, halo Rani. Halo. Dan satu lagi, silahkan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Resti Trinoviana. Resti Trinoviana. Kelas berapa sih Rani dan Resti? Kelas 11. Kelas 11. Satu kelas ya? Ya. Oh, satu kelas. Oke. Jadi hari ini ada Nurul Huda Hairani atau yang biasa dipanggil Rani, dan juga Resti Trinoviana atau yang biasa disebut Resti. Nah, mereka ini teman satu kelas dan sama-sama berprestasi loh Sobat Pintar. Dan Kak Ismi akan ngobrol selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama teman-teman. Jadi pantengin di kita ya di @jakdisdik.tv. Nah, kita langsung ngobrol sama Rani dan juga sama Resti nih. Kalau kita tahu tadi Rani sama Resti ini kelas 11, terus juga punya prestasi. Nah, udah di-share juga di Instagram kita di @jakdisdik.tv, ada data atau flyer tentang kalian. Nah, kalau Rani ini juara 1 POMSE Junior Putri di Papua Open 2022 ya, Rani ya? Iya. Oke, nah kalau Resti nih peraih medali perak peringkat 96 dari 804 di Olimpiade Matematika Insight. Betul? Betul. Nah, kita mau tahu pastinya gimana cara kalian untuk mendapatkan prestasi medali ini, juga gimana caranya. Nah, kita mau ngobrol dulu sama Rani dulu ya. Rani, ini kan kamu juara 1 POMSE Junior Putri Papua Open 2022 ya. Ini waktu itu online, Rani, atau gimana? Iya, online. Oh, online ya. Virtual. Masih virtual. Ini tahun 2022 ini ya, bulan apa sih? Pengambilan videonya sih dari 2021, cuman pengumumannya bulan Februari atau Maret kalau nggak salah. Oke, jadi sebenarnya acara tahun 2021 waktu itu ya, tapi baru pengumumannya di tahun selanjutnya ya, di 2022 gitu ya. Iya. Oke, nah POMSE ini kan salah satunya, maksudnya POMSE ini adalah taekwondo gitu ya, tapi kalau taekwondo itu kan dibagi 2 ya, Rani ya? Iya, betul. Ada apa aja? Ada Kyorugi sama POMSE. Biasanya kalau POMSE itu lebih ke kayak jurus-jurus, terus ngafalin gerakan-gerakan sih. Oh gitu, berarti Rani itu ngirim video kan tadi online ya? Iya. Ngirim videonya itu adalah yaitu tadi teknik jurus-jurus gitu ya, Rani? Iya, betul. Oke, nah itu tadi kita ngobrolin POMSE sedikit, kita ke Resti dulu. Nah, kalau Resti ini peraih medali perak Olimpiade Matematika Insight. Jadi waktu itu Resti tahun berapa nih ya Olimpiade 2022. 2022 juga ya? Iya. Online juga?
Iya, 13 Oh, Februari. oh 13 Februari. Oh, belum lama berarti ya. Pasti ya. Oke, oke. Nah, sekarang kita pengen tahu kalau tadi kita udah tahu apa aja yang mereka dapetin ya, prestasi yang mereka raih. Kita pengen tahu caranya gimana. Nah, teman-teman pasti kan untuk bisa mencapai sebuah prestasi itu pakai proses dan juga usaha ya. Nah, kita pengen tahu apa aja sih yang pernah dilalui, pengalaman-pengalaman mereka itu seperti apa. Nah, kalau misalnya Rani sendiri sebelumnya sebelum ikut POMSE ini terus juara satu, Rani pernah ikut apa aja sih? Baru kalau kejuaraan sih baru ikut ini. Oh, jadi ini yang pertama ya? Iya, Oke, wow. Jadi Rani baru ikut kejuaraan ini pertama, terus dapat juara satu. iya Bu. Oke, wow, luar biasa banget. Kalau Resti sebelumnya ikut apa? Pernah ikut nggak? Olimpiade Matematika 21 Optika. Optika 21 itu tahun 2021. Iya, 2021. Oke, waktu itu gimana tuh? Dapat juara atau? Beregu Oh, gitu. beregu. Iya, Rani Resti nggak sendiri? enggak ada teman Temen satu sekolah atau satu sekolah. satu kelas juga? Iya, Oh gitu. Terus gimana tuh waktu itu? kurang sih. Tidak, Sampai babak-babak apa gitu nggak? enggak. Oh enggak. Kalian. Jadi waktu itu sempat ikutan tapi belum dapetin juara ya. Dan itu Iya, yang beregu ya. Yang sekarang kan yang sendiri ya, Resti iya, ya. betul. Oke, nah kita udah tahu kalau Rani sama Resti ini sebenarnya sama-sama atau mirip-mirip juga pengalamannya bahwa mereka sebelumnya itu berarti belum pernah mengikuti, kalau Rani belum pernah mengikuti kejuaraan, kalau Resti udah pernah tapi waktu itu sayangnya masih belum berhasil. Nah, tapi kan kemudian mereka mencoba lagi dan mereka mendapatkan juara satu untuk Rani dan peraih medali perak untuk Resti. Nah, ini kita pengen tahu awalnya banget sebelum kita akhirnya bisa ngobrolin soal medali yang kalian raih. Kalau Rani sendiri nih, taekwondo tuh sukanya mulai kapan sih? Sebenarnya dari dulu tuh emang udah suka sama olahraga bela diri kan. Waktu SMP juga sempat ikut karate. Cuman waktu itu belum serius. Oh, belum diseriusin. Iya, terus pas SMA akhirnya pengen nyoba lagi. Kebetulan banget di dekat rumah itu ada klub yang latihannya tuh dekat juga di rumah. Tapi awalnya banget sebenarnya bukan taekwondo berarti ya? Iya, awalnya karate. Awalnya karate dan itu kelas berapa tuh Rani? Mulai-mulainya. Kelas 7. Kelas 7. Itu belum masuk klub ya? Ada waktu itu di sekolah. Oh, di sekolah kayak ekskul berarti ya? Iya. Kayak ekskul. Oke, yang kemudian akhirnya ikut taekwondo itu ekskul juga atau klub berarti? Klub, ikut klub. Ikut klub dekat rumah gitu ya? Iya. Oke, jadi perjalanan awal Rani itu justru adalah ikut karate bukan taekwondo ya? Iya, Dan kemudian karate. terus taekwondo itu di tahun berapa tuh Rani kalau masih ingat? Belum lama sih, baru tahun 2021 kemarin. Makanya kemudian Rani baru ikut kejuaraan juga ya? Iya. Oh gitu ceritanya. Jadi sebenarnya sebelumnya juga Rani belum pernah ikut kejuaraan karena baru masuk klub juga ya? Iya. Oke. Jadi dari karate ke taekwondo itu berapa lama nggak olahraganya, nggak ikut klubnya? 3 tahunan mungkin. 3 tahunan. Dan beda banget nggak sih karate sama taekwondo itu? Kalau karate biasa lebih main tangan, kalau taekwondo lebih pakai kaki. Berarti ada penyesuaian baru dong ya Ran? Iya. Tapi kemudian 2021 tengah-tengah tahun ya sampai akhir tahun ikut kejuaraan. Di 2022 dapat pengumuman menang gitu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, keren banget. Nah, itu pengalaman Rani yang sebenarnya jatuhnya singkat banget ya Rani ya. Dan agak unik gitu karena memang dari awal bukan ikutan taekwondo gitu. Nah, kalau Resti sendiri, Resti ini kan pasti teman-teman banyak yang nanya ya, Resti kok bisa sih suka matematika gitu? Ya banyak nggak sih yang nanya kayak gitu? Iya, betul. Banyak sekali. Oke. Nah, Resti sendiri suka matematika atau minatnya lebih ke matematika itu sejak kapan sih? Sejak dari SMP. Dari SMP? Matematika. Kelas Ya. berapa kira-kira?
kelas 8. Kelas 8. Kira-kira karena apa sih Resti waktu itu? Apa gurunya ngajar yang enak atau kamunya emang lebih minat di sana? Suka berhitung, terus gurunya juga enak sih ngajarnya. Oh gitu. Oh satu, kamu juga suka berhitung. Iya, Dua, karena gurunya juga ngajarnya membantu kamu gitu ya. iya betul. Tapi suka berhitung tuh em, perasaannya kayak gimana sih? Maksudnya Resti kan kita bingung ya. Suka berhitung tuh maksudnya kamu lebih lebih minat ke sana apa gimana? Iya, senang aja berhitung dibanding yang lain. Rani suka berhitung juga nggak Rani? Iya, misalnya nggak terlalu, tapi sempat sih ikut Olimpiade Matematika Oh juga. sama, Rani juga pernah. Iya, Kok kamu malu Rani? Apa yang terjadi? Sempat suka juga. Berarti Rani sama Resti atau mungkin guru di SMA kalian seru ya, makanya pada suka ya. Iya, seru. Pada seru. suka sabar banget matematika gurunya. ya. Oh sabar banget. Oh itu salah satu yang bikin kalian. Teman-teman, tadi kita dapat informasi kalau ada problem sama YouTube-nya. Jadi kita lagi hentikan dulu. Resti sama Rani tunggu sebentar, nanti Kak Ismi akan infoin kayak gimana. Apa mungkin kita ngulang lagi dari awal atau kita lanjutin aja. Oke, kita tunggu ya. Iya. Oke, jadinya kita lanjutin aja teman-teman. Nanti tunggu aba-aba dari Mas Surya ya. Oke, lanjut Mi. Tadi berarti ngomongin soal itu dulu ya. Ngobrolin prestasi yang diraih udah digemarin sejak kapan. Oke? Kita mulai dari situ lagi. Mohon maaf ya teman-teman. Iya, kok nggak apa-apa. Biasa deh kalau misalnya YouTube kan gitu ya. Suka ada problem-problem yang nggak bisa dihindarin. Jadinya kita mulai lagi ya dari pertanyaan ngobrolin prestasi yang diraih. Kalian udah gemarin sejak kapan? Oke? Oke. Ditunggu aba-abanya ya Bang Surya. Ya Mi, silakan Mi. Silakan tuh udah dimulai. Ya mulai. Oke, nah teman-teman Sobat Pintar, kita nih lagi ngobrol sama Rani dan juga Resti dari SMA Al Khairiyah Jakarta, yang kita udah tahu bahwa Rani sama Resti ini Rani mendapatkan juara 1 POMSE Junior Putri di Papua Open 2022 di tahun ini, dan untuk Resti meraih medali perak untuk peringkat ke-96 dari 804 di Olimpiade Matematika yang diadakan oleh Insight. Nah, kita udah ngobrol juga bahwa ternyata Rani sama Resti ini sama-sama baru ikut Olimpiade atau kejuaraan. Sebenarnya kalau untuk Resti udah pernah sekali tapi belum berhasil. Dan ini adalah usaha yang kedua gitu ya di Olimpiade yang kedua, yaitu lewat Insight ini. Kalau Resti ini baru Rani baru pertama kali. Itu menarik banget Sobat Pintar karena kebanyakan juga dari teman-teman yang hadir di prestasiku ini adalah teman-teman yang udah beberapa kali mengikuti lomba-lomba gitu ya, atau juga kejuaraan-kejuaraan. Jadi kita tahu track recordnya mereka sampai mereka kemudian bisa banyak menjuarai atau mendapatkan medali. Tapi kita belum pernah ketemu teman-teman yang kemudian baru awal-awal mencoba. Nah, makanya kita bisa gali banyak hal banget dari Rani dan juga Resti hari ini. Gimana kemudian mereka bisa di waktu yang singkat. Kalau Rani tuh baru ikut tadi, gimana Ran? Baru ikutnya pas klub? Iya, pas masuk klub tahun 2021, terus dengar ada kejuaraan langsung ikut. Langsung ikut. Dan Resti waktu itu pernah ikut Optika ya, 21. Terus kemudian belum berhasil, ikut lagi di Insight, langsung dapat medali perak ya Ran?
Resti? Oke. Kak. Nah ini karena mirip-mirip Rani dan juga Resti, Kak Iswi agak-agak bingung, jadi mohon dimaafkan ya teman-teman. Tapi juga puasa kan, kita kurang kurang fokus gitu ya Sobat Pintar. Tapi kita akan coba untuk ngobrol-ngobrol terus ke depannya sama Rani dan juga Resti. Kita tadi udah tahu kalau mereka itu memang pada dasarnya tertarik gitu ya. Kalau Rani tertarik sama taekwondo, awalnya memang karate ya Ran? Iya. Kalau Resti suka menghitung katanya. Dan ini kayaknya ada peran guru yang membantu. Karena ternyata Rani juga suka matematika ya, Ran? Iya, betul. Betul. Ternyata kata Rani gurunya sabar. Nah ini siapa gurunya? Apakah ada di belakang layar? Mungkin nanti kita akan kita akan tahu jawabannya juga. Tapi kita masih tetap ngobrol sama Rani dan juga Resti soal Olimpiade yang mereka ikuti. Nah, kalau misalnya di Olimpiade POMSE ini waktu itu berarti kan tadi ada dua ya, Rani ada Kyoguri ya, Kyorugi sama juga POMSE. Nah, Rani ini ikut POMSE-nya. Waktu itu gimana sih? Setelah kemudian dikasih tahu sama pelatih kalau ada ke kejuaraan itu, terus kemudian Rani ikut, lalu lanjutannya gimana? Kan pertamanya dikasih tahu kan ada kejuaraan, terus aku langsung kasih tahu orang tua mau ikut. Terus kata mamaku ya udah gitu ikut aja, jadi langsung daftar deh. Langsung daftar ya. Berarti tahu dari klub itu dikasih tahu sampai ikut pendaftarannya lama nggak, Rani? Kalau biasanya sih kalau ada kejuaraan dari jauh-jauh hari itu udah dikasih tahu. Oke, berarti kamu punya spare waktu untuk latihan yang lebih intens ya? Iya. Nah, waktu itu gimana tuh, Ran? Persiapannya menuju ikut kejuaraan. Beda gak sih? Beda. Jadi biasanya kan seminggu tuh cuma 2 kali latihannya, hari Selasa sama hari Minggu. Nah, kalau mau kejuaraan biasanya hari Senin, terus Minggu sore sama Sabtu juga ada latihan lagi. Oke, jadi waktu latihannya ditambah ya? Harinya ditambah ya? Kalau waktunya sendiri berapa jam biasanya? Kalau yang Selasa sama Minggu itu latihannya tetap, tapi kalau yang hari-hari biasa kayak cuman tambahan-tambahan aja sih. Oh, tambahan-tambahan aja ya. Tapi berarti lebih banyak porsi latihan yang dilakuin ya sama Rani ya? Iya. Oke, jadi menuju kalau mau ikut kejuaraan yang kemarin itu ada latihan-latihan tambahan yang dilakukan. Gitu ya, Ran? Betul. Oke, nah kalau Resti juga sama nggak? Resti ikut bimbel atau apa gitu sebelumnya di luar? Dulu pernah ikut bimbel gitu, tapi sekarang udah enggak. Oke, pas kamu ikut kejuaraan ini? Enggak, belajar ya? sendiri. Iya. Oh, belajar sendiri. Bantu sama guru juga. Oh, bantu sama guru di SMA kamu ya? Iya, dibimbing. Oke, dibimbing sama guru mata pelajaran matematika gitu ya? Iya. Nah, waktu itu apa aja sih yang dipelajarin, Resti? Tentang materi SMA. Kamu taunya dari mana tuh? Yang kira-kira bakal keluar gitu? Ada ininya, kisi-kisinya gitu. Oh, ada kisi-kisinya. Waktu itu Resti dapat terus belajar bareng gitu ya? Kalau ada yang nggak bisa ditanyain gitu? Iya. Gitu. Latihan-latihan soal. Latihan-latihan soal. Tapi lebih banyaknya pas di rumah ya? Iya. Biasanya dari jam berapa sampai jam berapa sih, Resti? Persiapan? Malam sih. Kalau belajar, kamu tipe belajar yang malam-malam ya? Iya, karena malam adalah waktu paling tenang. Paling tenang. Oh, Resti berarti tipe yang kalau belajar tuh harus tenang banget gitu ya? Iya. Oke, kalau nanya sama gurunya waktu itu pas lagi di luar kelas kah atau gimana? Pas di kelas. Jam mata pelajaran. Jam pelajaran ya. Iya. Oke, jadi berarti ada kisi-kisi yang Resti dapetin, terus Resti belajarnya dari situ. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke latihan-latihan soal ya, kalau matematika itu. Iya, betul. Betul. Oke. Nah, terus tadi kan informasinya kalau dari Rani dapetnya dari pelatihnya ya, dari klub pelatihnya. Kalau Resti dari mana? Dari media sosial, terus juga di-share poster gitu sama wali kelas. Oh, jadi informasinya juga dapat dari wali kelas juga ya? Iya, betul. Berarti kalau ada olimpiade apa, di-share biar teman-teman atau para murid semua bisa ikutan gitu ya? Iya.
Oke, berarti informasinya itu selain lewat media sosial juga lewat guru ya. Iya, Kalau betul. kalau Rani gurunya di taekwondonya, kalau Resti guru mata pelajarannya gitu ya. Oke. Nah, itu kan kita ngobrolin soal kalian ya. Terus pengalamannya juga seperti apa tadi udah diceritain. Nah, kita juga udah tahu bahwa Rani sama Resti tuh punya minat lah ya, berarti minat yang sebenarnya belum terlalu lama, tapi kalian juga mengusahakan itu gitu ya, belajar terus, gali terus gitu ya. Nah, kalian punya kesulitan nggak sih? Apa sih kesulitan yang dihadapin sama Rani sama Resti saat ikut-ikut kejuaraan kemarin itu? Kalau Rani gimana? Kalau kesulitannya kan kayak latihannya jadi nambah kan, lebih banyak juga. Paling lebih susah kayak bagi-bagi waktunya, terus lebih capek. Lebih capek ya, karena mata pelajaran tetap jalan ya? Iya, Tetap berarti jam berapa dari jam berapa tuh? Kalau kita hitung seharian, kegiatan Rani apa aja? pagi kan sekolah sampai jam 11. Nanti jam setengah 4 taekwondo. Setengah 4 taekwondo sampai Ya, jam sampai jam setengah 6. setengah 6. Kalau bulan puasa gini, sama nggak? Iya, tetap. Tetap sama ya? Gimana tuh Rani? Ya, lebih lebih aus biasanya, lebih capek juga. Lebih lemes ya? Lebih lemes tapi tetap latihan ya? Iya, tetap. Oke. Nah kalau itu kan untuk cabang olahraga gitu ya. Kalau belajar sendiri matematika yaitu Resti, gimana Resti? Apa sih yang kamu lakuin? Ya, sering latihan soal gitu. Kalau dari pagi sampai malam tuh jadwalnya kayak gimana? Pagi sampai siang belajar di sekolah. Sampai jam Nanti 11 ya? ya untuk belajar soal-soal untuk kompetisi gitu, ya malam Jam berapa tuh kira-kira? jam 7 sampai jam 10-an. Oh, jam 7 sampai jam 10, kemudian tidur, pagi-pagi udah beraktivitas lagi gitu ya? Iya, betul. Oke, berarti ada waktu 3 jam. Nah, 3 jam itu belajar terus. Kalau metodenya Resti ya, belajar terus atau ada breaknya atau gimana sih biasanya? Ada breaknya sih biasanya. Berapa puluh menit? Ya 20 menitan. Oh, untuk berapa jam? Sejam belajar, 20 menit break atau gimana? Iya, Oh gitu. Jadi ada waktu buat breaknya juga ya. Breaknya tuh biasanya ngapain sih? Apa main handphone atau apa biasanya yang Resti lakuin? main handphone. Oh gitu. Jadi tetap ya belajar tapi tetap main handphone juga ya Resti ya. Iya, Tapi tetap masuk ya berarti lebih efektif gitu. iya. Oh gitu. Oke baik berarti untuk Resti caranya yang paling cocok kayak gitu ya Res. Iya, Belajar tapi ada waktu-waktu untuk breaknya buat rebahan ya. Rebahan dan scrolling ya. Oke, tapi itu berfungsi, maksudnya bisa dipraktekkan sama Resti dan Resti bisa dapetin, maksudnya bisa lebih fokus ya. iya. Lebih fokus. Gitu, lebih fokus. Oke, nah itu Resti dan juga Rani. Kalau latihan yang mereka hadapin, yang mereka lakukan dan juga teknik gitu ya, waktu belajarnya juga dan gimana kemudian mereka ya belajarnya gitu ya. Nah, tadi kesulitannya juga udah dikasih tahu gitu ya kesulitannya. Kalau Resti sendiri ada kesulitannya nggak sih? Waktu sih. Waktunya juga ya, Iya, sama ya berarti ya. sama. Oke, nah Rani sendiri kan ini berarti olahraga ya, pasti olahraga ada masa-masanya mungkin terkena cedera gitu. Nah, Rani pernah nggak sih? Iya, pernah. Kadang kalau lagi latihan hari Minggu kan biasanya kyorugi itu suka sparring kan, kayak 1 lawan 1. Kadang kalau bagian badan nggak ketutupan sama pelindung, kena tendang, kadang suka sakit, terus tangan Oke. malah bisa gerak. Gitu ya. Jadi adalah masa-masa mungkin cedera ringan gitu ya, Rani ya, Iya, karena latihan-latihan gitu ya. Tapi berarti kayak ikut kejuaraan kemarin gimana tuh? Lancar atau lancar sih alhamdulillah. lancar ya? Karena memang bentuknya bukan bukan sparring ya. Iya,
tapi lebih ke gerakan dan teknik-teknik gitu ya. Nah, kita pengen lihat juga video dari Rani dan juga Resti. Kita mungkin lihat video Rani dulu untuk teman-teman yang mungkin pengen tahu POMSE itu kayak gimana. Kan pasti ada dari teman-teman yang mungkin belum begitu paham. Nah, kita kasih lihat dulu videonya kayak gimana untuk POMSE yang kemudian mengantarkan Rani jadi juara 1 di POMSE Junior Putri Papua Open 2022. Silahkan. Jom. Siap. Kare. 준비. 시작. 바로 siap kare tajam. Oke, itu video dari Rani ya. Rani boleh diceritain, oh ini adalah foto Rani pas dapetin medalinya ya? Iya. Oke, ini berarti di mana? Di klubnya ya, Ran? Iya, di klubnya. Di klub. Oke, dan ini Resti dapat sertifikat dan juga medali perak ya, Resti ya. Iya. Gimana ngelihat foto sendiri? Bangga. Ya. Bersyukur. Oke. Tapi karena online waktu itu jadi nggak ada dokumentasi ya, Resti ya. Iya. Oke. Nah, Rani tadi apa aja sih yang kita tadi barusan saksikan itu? Rani lagi ngapain aja? Lagi namanya tegak 1. Ya jadi kayak ya ngapalin gerakan-gerakannya aja sih. Ngapalin gerakan-gerakannya. Yang paling penting dari POMSE itu sebenarnya apa sih? Akurasi kayak ketepatan gerakan. Oke, terus juga kamu tadi ekspresinya juga harus dapat gitu ya? Belajar ekspresi juga nggak sih? Enggak sih. Oh enggak ya? Oke, lebih ke gerakannya aja ya, berarti lebih mantepin gitu ya gerakan-gerakannya. Oke, keren banget. Tadi kita lihat sendiri bagus banget ya Sobat Pintar, makanya kemudian bisa nganterin Rani untuk dapat juara 1. Kalau tadi Resti karena ya namanya juga online gitu ya, kita nggak punya dokumentasi, tapi tadi Resti bilang bangga gitu ya ngeliat diri sendiri, terus juga seneng pastinya. Nah, itu dia tadi obrolan soal pengalaman dan juga ya pasti ada kesulitan, terus juga apa-apa yang kemudian mereka jalanin gitu ya untuk bisa dapetin kejuaraan atau medali ini. Nah, terus kita juga akan nanya harapan pastinya. Nah, di tahun 2021 itu kemarin kan udah mulai bermunculan ini ya kejuaraan-kejuaraan ya, Rani sama Resti. Karena kalian juga ikutnya tahun 2021 ya. Rani 2021, terus kemudian dapat dapat pengumumannya di tahun 2022. Nah, berarti di tahun-tahun setelah itu, meskipun masih pandemi, udah banyak kesempatan yang datang ya. Ya, dan kalian masih kelas 11 juga kan ya, berarti masih bisa ikut-ikut kejuaraan. Ada nggak sih yang dipersiapin sama Rani, sama Resti juga untuk ikut kejuaraan lain mungkin, atau apa sih yang pengen kalian lakuin ke depannya? Mungkin boleh dari Rani dulu. Kalau kejuaraan setelah Papua Open, ada sih kemarin abis ngambil video juga, Menpora Cup. Oh, Menpora Cup. Terus gimana Rani? Udah videonya udah, cuman lagi nunggu pengumuman. Pengumumannya tanggal berapa? Orang tua belum dikasih tahu. Oh, belum dikasih tahu. Jadi ini lagi menunggu aja ya Rani ya? Iya. Oke, tapi videonya udah dikirimkan gitu ya? Udah. Udah disubmit tanggal berapa tuh? Kayak baru 2 atau 3 minggu yang lalu. Berarti baru banget ya. Nah, kita harapin nanti ada kabar baik ya Rani ya? Amin. Amin. Nah, kalau Resti ada yang mau diikut sertakan atau apa ke depannya? KSN. Oh, KSN. Oh, berarti udah persiapan nih, Resti? Sudah. Apa aja tuh? Ya lebih mengerjakan soal-soal sih, lebih giat lagi. Oh, lebih giat lagi ya, kayak tadi ya, caranya Resti belajarnya malam-malam dari jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Masih terus dilakuin berarti?
Iya, Masih sampai sekarang. Oke, KSN tuh tanggal berapa sih? Atau berapa ini pendaftarannya kapan? pertengahan Mei kalau nggak salah. Pertengahan Mei. Terus habis itu setelah itu ada informasi-informasi apa lagi? Iya, Hajar Dewantara Cup. Oh, Ki Hajar Dewantara Cup. Itu setelah KSN atau berbarengan tuh kira-kira? Sabtu besok. Oh, wah, berarti Resti udah ikut persiapannya ya? Iya, Tinggal Sabtu besok ya. Itu gimana? Persiapannya sama aja, Resti? iya sama. Sama ya. Berarti sebenarnya Resti juga masih terus belajar ya, karena Sabtu ini ternyata ada ikut Ki Hajar Cup ya. Iya, Iya, oke. Nah, kita doain pastinya untuk Rani dan juga Resti bisa ada kabar baik ya. Kalau tadi Rani soalnya sudah ikut dan ke depannya hari Sabtu ini Resti akan ikut dan juga nanti ke depannya ada KSN. Jadi semoga bisa menang lagi ya kejuaraan, terus kita undang lagi di sini. Oke. Oke, nah itu dia tadi obrolan kita sama teman-teman dari SMA Al Khairiyah Jakarta. Kita udah tahu yang pertama pengalaman mereka gitu ya, apa yang mereka lalui bisa mendapatkan kejuaraan dan medali itu, bisa ikut kejuaraan dan mendapatkan medali. Kemudian kita juga udah tahu cara mereka belajar, tekniknya seperti apa, waktunya juga kayak gimana, supaya mendapatkan gambaran gitu ya, semua sobat pintar, kalau cara belajar mereka kayak gini loh gitu. Nah terus kemudian pengalaman mereka tadi juga sudah, kesulitannya juga udah dibagi sama Rani dan Resti juga, dan juga kompetisi dan yang akan mereka ikutkan ke depan tuh juga udah tahu tadi. Nah mungkin teman-teman juga yang suka di matematika bisa ikut bareng ya sama Resti ya. Bisa nanya-nanya sama gurunya juga ada kompetisi apa aja. Karena Resti tadi taunya juga banyaknya dari wali kelas ya, Res? iya betul. Balik kelas. Nah, kalau untuk cabang olahraga kan balik lagi ikut ke klub ya, berarti biasanya yang ngasih tahu tuh banyaknya pelatih-pelatihnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang juga mau mengikuti jejak atau ya pengen buka jejak kalian sendiri, tadi udah disampaikan sama Rani dan juga Resti bahwa mereka ini sebenarnya baru ikut kejuaraan yang pertama gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, small step nanti akan ada akhir-akhir yang pastinya kalian dapetin sesuai sama apa yang udah kalian usahakan. Nah, harapannya sendiri untuk dari Rani sama Resti untuk diri kalian dan teman-teman yang menyaksikan apa sih? Boleh dari ya. Semoga sih nanti bisa ikut lagi terus bisa menang terus. Oh, bisa menang terus. Seneng soalnya ya. Karena capek terbayar ya, Ran. Iya. Iya, nah. Harapan untuk teman-teman yang menyaksikan? Biar nggak takut kalau mau nyoba, nggak usah takut. Terus kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Kalau Resti? Jangan takut untuk mencoba. Jangan takut-takut mau coba. Ini Resti memang pemalu ya teman-teman. Jadi tapi senang banget Kak Ismi bisa ngobrol sama Rani, sama Resti di hari ini. Terima kasih juga Kak Ismi ucapkan untuk pastinya kepala sekolah dari SMA Al Khairiyah, wali kelas dan semuanya sudah membantu acara hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol, kita juga udah tahu pengalaman mereka. Kita niatnya dan tujuannya ini ingin supaya semua sobat pintar bisa mendapatkan motivasi dan juga inspirasi dari teman-teman kita yang memang sudah berprestasi, yaitu ada Rani hari ini dan juga Resti. Dan kita udah ngobrol juga, kita udah tahu momen-momen yang mereka dapatkan gitu ya, dan pengalaman-pengalaman mereka juga udah mereka bagikan ke teman-teman, ke semua sobat pintar. Harapannya semoga semua sobat pintar bisa mengambil apa-apa yang bisa diambil manfaatnya juga sambil menonton ini, terus bisa menentukan mulai dari sekarang langkah-langkah yang bisa sobat pintar lakuin untuk menggunakan skill kalian atau juga apa yang kalian sukai supaya bisa lebih luas lagi, bisa lebih lebar lagi, melebarkan sayap lagi semua sobat pintar. Itu yang diharapkan dan bisa berprestasi pastinya untuk diri kalian dan semua, dan juga menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, kita terima kasih banyak juga untuk Rani, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak sudah hadir di Zoom meeting sejak di TV, dan semua sobat pintar terima kasih banyak. Di bulan Ramadan ini jangan lupa untuk tetap semangat meskipun ya tadi ya, kalau Rani masih ada latihan-latihan yang menunggu, dan Resti juga ya masih ada latihan-latihan yang menunggu.
Tetap semangat semua Sobat Pintar di bulan Ramadan ceria ini, dan jangan lupa juga untuk saksikan kita ada Ustadz Menyapa hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan juga hari Kamis nanti ada ngabuburit bareng artis. Siapakah artisnya? Nah, pantengin terus dan juga follow Instagram kita di @jakdistrik.tv. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang menyaksikan di hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah membagikan juga ke teman-teman semuanya. Tetap menginspirasi dan temukan motivasi kamu, dan jangan lupa untuk selalu pantengin @jakdistrik.tv. Kak Ismi mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf juga untuk Rani dan juga Resti dan juga teman-teman semuanya. Kak Ismi senang banget bisa hadir, bisa ngobrol juga sama kalian semuanya, dan semoga kalian bisa mengambil pembelajaran dari hari ini ya. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Ismi ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, alhamdulillah.